2 tahun setengah itu saya belajar setia, saya tetap menginjil, saya tetap melayani, membagikan tentang kasih Tuhan, dan akhirnya Tuhan percayakan jemaat-jemaat yang baru, dan sampai hari ini kalau ada gereja di Lombok Utara, ada jemaat di Lombok Utara, itu bukan karena keluarga kami, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ya, ini yang membuat saya sampai hari ini bisa kuat melayani Tuhan, Bapak Ibu. Yang pertama, saya mengenal siapa yang saya sembah. Salam sahabat Sema Channel dimanapun Anda berada. Harapan dan doa saya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk video kali ini kita akan menyaksikan kesaksian seorang murtadin yang sungguh luar biasa mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Nah, dari kesaksiannya saya boleh menyaksikan bahwa dari kecil dia dididik dengan ketat karena mereka orang tua, keluarga mereka adalah tokoh agama, sehingga keluarga mereka itu dididik dengan ketat dan luar biasa. Bahkan sejak kecil dia sudah menjadi guru ngaji, mengajarkan ngaji, bahkan ngaji antar kabupaten provinsi. Hingga dia besar dan dia dididik dan sedikit radikal dan membenci kekristenan, dan mereka juga semakin dewasa dia terlibat dalam pembakaran rumah-rumah orang Kristen, gereja di Lombok, sekitar terjadi beberapa tahun yang lalu. Namun suatu ketika dia ditangkap oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan luar biasa, dan sekarang dia menjadi pelayan Tuhan di Lombok, dan dia bisa mendirikan sebuah gereja tempat di mana dia melayani sekarang. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita saksikan cuplikan video berikut ini. Benar, di keluarga sangat religius, bapak ibu kakek nenek ya, dimana sejak dari kecil kita juga sama ya, bagaimana kita sudah ngaji dari kecil, memang diajarkan demikian dari ajaran kita. Nah, pertanyaannya, bukan sejak kapan, ada peristiwa apa yang membuat Pak Lalu itu begitu membenci kaum Kristen? Oke, ya, saya udah beberapa kali kesaksian di channel-channel saudara kita ya. Kayak yang pertama saya kesaksian itu di channelnya Bapak Saifuddin Ibrahim, ya, Abi Saifuddin Ibrahim. Ya, ketika saya melayani bersama dengan beliau di aku harus rapi ya, harus benar-benar banyak juga di sini yang belum mengenal Pak Lalu. Jadi tadi pertanyaan saya adalah kita bicara basically dulu, basically dulu, baru nanti ke sana. Basically-nya kan kita ini dari Islam ya, dari keluarga Muslim, di mana Pak Lalu pun keluarganya lebih luar biasa Muslimnya ya, bapak ibu kakek nenek ya. Lalu ya otomatis kan kita dibesarkan dalam lingkungan seorang Muslim yang luar biasa taat. Ya kan Pak? Ya. Nah pertanyaannya, kalau dulu saya tuh tidak benci sama Kristen, cuma memang saya diajarkan untuk jangan dekat-dekat sama orang Kristen karena haram, karena kafir gitu. Nah kalau pandangannya Pak Lalu sendiri pada saat sebelum akhirnya dicomot sama Tuhan itu bagaimana, bahkan sampai membenci orang Kristen. Nah ini kita sekarang tempatkan diri Pak Lalu pada saat itu, baru nanti ada masa titik di mana kita akan bercerita tentang kebaikan Tuhan. Yuk. Ya, saya benci sama orang Kristen itu mungkin karena doktrin dari keluarga juga. Karena keluarga kami itu memang kakek saya seorang tokoh agama, dan orang tua saya juga meminta bagaimana supaya saya bisa meneruskan perjuangan dari kakek saya, karena beliau sebagai tokoh agama. Ya, saya kalau panggil beliau itu Dato itu kakek, dan memang beliau sebagai tuan guru ya, sebagai tuan guru. Dan ya mungkin karena sudah doktrin dari keluarga ya, bahwa dulu inna dina indallahil Islam. Kalau saya mengutip itu ya, karena memang karena Anda tanya masalah basically kenapa saya benci sama orang Kristen. Ya harus, karena memang harus disampaikan siapa betul. Kita dulu disampaikan. Ya karena memang karena orang tua saya, ibu saya, bapak saya, mami saya termasuk pengajar. Beliau mengajar ngaji di tempat kami. Karena di rumah saya itu dulu tetangga-tetangga yang di kampung saya itu belajar ngaji ke tempat kami, ke rumah. Ya biasa mereka ya kalau pas awal bulan biasa mereka bawa beras, dikasih bawa minyak, dulu minyak tanah sembako. Gitu ya. Boleh dibilang seperti itulah ya, karena dulu nggak ada yang bayar pakai uang ya. Mereka biasa bayar pakai ya hasil bumi, ada yang bawa beras, ada yang bawa sayur-sayuran, terus ada yang bawa minyak tanah untuk penerang gitu waktu itu. Karena ya yang seumuran dengan saya, listrik dulu nggak seperti sekarang ya. Kalau listrik itu apalagi ya, kami di kampung itu nggak begitu
nggak begitu seperti sekarang lah, enak orang mau pakai listrik gitu loh. Dan Pakai Patromak nggak, Pak? Pakai Patromak nggak? ya, Dulu saya pakai Patromak. betul, pakai Petromak. Ya, makanya kalau kami ngaji itu pakai Petromak. Nah, itu orang tua juga mendoktrin saya secara pribadi bahwa di luar Islam itu kafir, di luar Islam itu pasti masuk neraka. Dan bukan hanya doktrin orang tua, tapi kalau kita membaca dalam Al-Quran pun sama gitu ya. Bapak Ibu yang sudah mendengar di YouTube ya pasti akan ada di situ. Nah, sejak kecil, mungkin waktu itu umur sekitar 4-5 tahun saya sudah diajar untuk membaca Iqra, udah lancar untuk membaca Al-Quran, karena itu setiap malam, apalagi kalau udah bulan Ramadan, itu kami tadarusan ya, itu sampai berapa kali khatam lah. Dan saya bersyukur itu yang memotivasi saya juga untuk membaca firman Tuhan. Nah, awal kebencian saya sama orang Kristen itu yang pertama karena doktrin orang tua. Yang kedua, karena saya waktu saya SMP itu saya punya guru sejarah, ya beliau orang Katolik. Nah, waktu itu saya rusak ini gara-gara film Mahabharata, ya yang seumuran dengan saya ya, yang nggak tahu kalau Bu Lucy ya. Ya, dulu yang paling tenar itu film Mahabharata Ramayana. Dan itu Ya. di jam-jam terakhir. Ya sama dong, Pak. Kan kita Sama, gedenya ya? sama. Gimana sih? Cuma beda 2 tahun Ya. kamu di bawah saya. Betul. Oke, Kakak. mohon izin. Mahabharata gitu ya. Ya, apalagi Ramayana itu di jam-jam terakhir kalau di tempat kami Ntar dulu. Itu- Kok melankoli banget sih? Kamu kan laki-laki. Dulu kan perempuan yang banyak nonton itu. Oh, jangan salah, itu apalagi perang-perang itu mana-mana itu sangat, apalagi mohon maaf lah, dulu kan ya film-filmnya pemeran wanitanya kan cantik-cantik ya, waduh alami terus kayak gimana, mohon maaf ya terlalu melebar ke situ. Nah, waktu itu karena saya pengurus OSIS, saya biasa ngajak teman-teman izin untuk nggak ikut pelajaran sejarah ini. Nah, waktu itu karena saya nggak tahu guru itu nggak masuk, terus kasih catatan. Disuruhlah kita mencatat biasa ya. Kalau guru nggak masuk itu disuruh mencatat. Teman satu nulis di papan tulis, kita mencatat seperti itu. Nah, waktu beberapa hari atau pas pelajaran sejarah itu saya tidak bawa buku catatan. Saya tidak bawa dan saya dipanggil sama beliau. Kamu catatanmu mana? Ibu, saya mau maaf waktu itu saya sakit perut, saya bilang sama guru BP, saya sakit perut dan saya izin Bu gitu loh. Tapi kenapa kok kamu setiap pelajaran sejarah kamu nggak pernah ikut pelajaran gitu? Akhirnya udah saya disuruh maju ke depan, disuruh angkat tangan seperti ini. Nah, waktu angkat tangan itu kan Bapak Ibu tahu ya, kalau yang seumuran dengan saya itu penggarisnya panjang dari kayu. Nah, itu dipukul tangan saya nggak tahu beliau mungkin lagi mohon maaf, lagi datang bulan atau mungkin lagi ada masalah keluarga. Saya dipukul dengan dengan sangat, dan aduh, boleh saya bilang waktu itu mungkin nggak beri kemanusiaan gitu loh. Akhirnya sampai bengkak tangan saya dipukul. Nah, waktu itu yang membuat saya dendam sekali. Wah, ini orang kafir, ini orang Kristen, ini orang tidak kenal Tuhan, orang tidak punya Allah, seperti itulah bahasa saya. Dan karena saya bukan hanya saya yang dipukul, ada beberapa teman saya waktu itu dipukul. Ya, kalau waktu itu udah berani kami lapor sama orang tua, ya, udah berani lapor sama orang tua. Ya, bedalah zaman sekarang. Kalau murid dipukul, udah lapor sama orang tuanya lapor sama polisi. Kalau zaman dulu tidak ada, malah kita yang lapor sama orang tua, kita yang dipukul sama orang tua. Dan waktu itu memang betul-betul saya benci sama ibu guru ini. Dan sampai saya sakitin anaknya, sampai saya pelet anaknya ya namanya. Saya pribadi sebagai orang Lombok itu diperlengkapi lah dengan hal seperti itu ya, diajarin seperti itu sama orang tua. Istilahnya ada ilmu keturunan gitu ya. Kebetulan orang tua saya ini termasuk orang kampung panggil dukun putih gitu ya, bisa membantu orang lain. Dan waktu itu saya sempat pelet anaknya, saya sakitin anaknya. Kebetulan kami ikut pramuka di situ, anaknya sampai sampai cinta mati seperti itu ya, karena saking bencinya sama saya. Saking bencinya saya sama orang tuanya. Dan ya memang dulu ya dari keluarga saya nggak boleh saya pacaran sama orang Katolik, orang kafir gitu, mohon maaf ya, orang Kristen atau orang Katolik nggak boleh gitu loh. Dan tapi karena itulah, karena rasa dendam, rasa sakit hati itu yang membuat saya benci sekali sama orang tua guru saya ini. Saya sakitin anaknya. Ya Bapak Ibu, setelah saya lulus SMP, saya diminta tolong sama orang tua saya untuk masuk aliyah ya, untuk sekolah agama. Karena kerinduan orang tua saya supaya saya bisa meneruskan perjuangan dari kakek saya, dari datuk saya, dan ya boleh dibilang mungkin dengan terpaksa lah gitu ya. Akhirnya ya saya mau berbakti sama orang tua saya dan saya masuk ke aliyah, ke madrasah aliyah. Dan di madrasah aliyah itu saya belajar tentang agama Islam. Ya saya banyak belajar tentang agama di situ semakin dalam. Dan waktu itu juga saya mendampingi orang tua saya untuk ngajar ngaji untuk keponakan saya bahkan saudara-saudara kami yang ada di kampung itu. Dan waktu saya kelas 2 itu orang tua saya udah mulai sakit-sakitan. Beliau sakit karena mohon maaf lah, kalau kami di Lombok itu sangat yang seumuran waktu saya masih remaja itu memang masih kental sekali dengan okultisme ya. Ya mohon maaf, kalau di kampung kami dulu tuh kalau ada orang sukses, berhasil, ada iri ya pasti sakitin gitu, seperti itu. Ya orang tua saya termasuk kena disakitin seperti itu. Karena orang tua saya jualan, karena saking ramenya, ya saya tidak tahu siapa yang sakitin, tapi orang bilang si tetangga ya, seperti itulah. Dan waktu itu orang tua saya sakit waktu saya kelas 2. Nah, itu mulai saya tidak konsisten untuk ke sekolah. Ya sering bolos kadang-kadang seperti itu, tapi
ya pas saya mau naik kelas 3, orang tua saya meninggal. Di situ mulai saya agak sedikit karena yang dia kalau ibu itu paling sangat sungguh-sungguh kalau anaknya bisa sekolah gitu ya. Kalau mami saya, kalau bapak saya, kamu mau sekolah ya terserah, kamu enggak. Ya itu seperti itulah biasanya, mungkin bapak seperti itu, saya enggak tahu kalau yang lain. Tapi kalau bapak saya, ya kalau kamu mau sekolah ya syukur, kalau enggak ya kayak istilahnya kayak ya dibebaskan lah seperti itu. Tapi orang tua saya, ibu saya ini sangat sungguh-sungguh supaya saya bisa selesaikan sekolah saya. Nah, waktu ibu saya meninggal itu saya mulai kecewa sama bapak saya. Kenapa? Karena belum 100 hari beliau sudah pergi cari janda. Udah pergi ngapel, udah pergi midang gitu ya, kalau orang Lombok bilang. Ya, sudah pergi cari perempuan. Dan itu yang membuat saya agak sedikit sedikit sakit hati, kecewa sama orang tua saya. Dan saya kecewa sama bapak saya itu waktu kami pas belajar ngaji, ya saya sempat bicara sama keponakan saya dan itu saya nggak bisa lupakan. Beliau lempar saya pakai rehan. Rehan itu ada tempat Al-Quran ditaruh itu ya. Itu saya dilempar dari jauh dan itu kena ke lutut saya dan itu sampai bengkak, mungkin sampai berminggu-minggu saya nggak bisa jalan waktu itu. Dan ya itu yang membuat saya juga punya hubungan yang kurang bagus sama bapak saya. Tapi ketika saya selesai ibu saya meninggal, terus bapak saya menikah lagi, saya mulai tinggal sama tante saya, ya, sama adiknya bapak saya tinggal di situ, saya bantu beliau di situ. Dan saya ingat pesan orang tua saya, ibu saya almarhum, ya saya harus selesaikan sekolah saya. Dan ya, saya bersyukur saya bisa menyelesaikan sekolah dan saya juga ikut di pramuka. Nah, waktu saya tinggal sama bibi saya ini, ya saya sempat rusak juga di situ karena pergaulan bersama dengan teman-teman. Ya, saya rusak itu karena saya sering menyalahgunakan kepercayaan bibi saya. Kenapa? Karena rusak nonton film bioskop ya, layar tancap kalau dulu. Kalau di kami itu ada bioskop. Sering kepingin nonton film terus ya hanya ya menyalahgunakanlah kepercayaan bibi saya, tante saya. Saya gunakan itu untuk beli tiket untuk bisa nonton. Dan sempat saya dimarah waktu itu dan sempat saya mau diusir lah, dalam arti tidak boleh tinggal di situ karena saya ini tidak bisa diatur seperti itu. Dan ya saya takut untuk keluar dari rumah bibi saya. Akhirnya saya masuklah di tablik. Ya, saya masuk di tablik. Ya, saya masuk waktu itu sekitar waktu saya lulus aliyah, selesai sekolah, saya masuk di tablik. Ya, menjadi ustadz lah untuk untuk mengajak orang-orang saudara kita yang muslim untuk rajin ke masjid, untuk rajin sholat berjamaah, itulah kerjaan kami waktu di tablik itu. Pindah dari masjid ini, nginep semalam di sini, terus pindah 3 malam, pindah lagi ke masjid yang lain seperti itu. Kalau sekarang mungkin ya kalau dulu berdakwah, kalau sekarang mungkin seperti penginjilan lah. Kalau kita orang-orang percaya ya. Dan di situ saya belajar semakin dalam tentang agama. Ya, karena kerjaan kami itu zikiran, sholat berjamaah, pergi ke kampung, mengajak orang untuk berjamaah keliling ke kampung-kampung, saudara kita yang muslim untuk berjamaah atau mendengar pengajian di masjid. Dan saya bersyukur waktu itu sempat saya juga di Banyuwangi, saya sempat juga di Karanganyar di daerah Rogo Jampi di situ, sampai saya ngajar ngaji di situ. Dan itu memang yang membuat saya semakin benci sama orang Kristen, ya, semakin benci dengan orang kafir gitu loh. Dan ya, mohon maaf itu mungkin karena doktrin ya, tapi saya bersyukur. Ya, sorry, ya. Itu yang membuat saya mungkin semakin dalam tentang agama, belajar tentang agama, menghidupi keyakinan saya. Dan itu yang saya berusaha sih waktu itu untuk membuat bagaimana supaya tante saya, supaya keluarga besar kami itu bangga dengan apa yang saya kerjakan. Nah, waktu saya di tablik itu Bapak Ibu, kami waktu pas tahun 98 ya, 98 99 waktu kejadian kerusuhan yang waktu di Ambon. Dan itu yang memprovokasi saya pribadi juga untuk semakin benci sama orang Kristen, karena kami mendengar di sana orang Islam dibantai ya, orang Islam dipotong, pokoknya dibantai seperti itu. Dan kejadian awal bagaimana saya terlibat di kerusuhan Lombok ya, waktu itu pas tahun 2000 171 ya, tanggal 17 Januari waktu itu ya, kan ada kerusuhan di Lombok, itu pembakaran gereja, terus pembakaran rumah-rumah orang Kristen yang ada di Lombok. Dan saya terlibatlah di situ, dan saya bersama dengan 5 teman saya waktu itu pergi ke Bali. Ya, pergi ke Bali mengejar. Oke. Ya. Sebentar Pak Lalu. Berarti ini adalah hal yang paling ekstrim dilakukan saking bencinya sama orang Kristen. Ada gak sebelumnya? Ada gak sebelumnya, sebelum hal ini terjadi? Kalau dulu kan benci orang Kristen waktu masih dari SMP, SMA itu kan karena doktrin. Lalu ada gak hal yang menurut kita itu adalah sebuah ekstrim gitu loh? Kalau ini kan emang benar-benar lebih ke skala besar ya, karena orang lain pun ikutan. Betul. Secara pribadi saya benci itu karena ini. Awalnya karena saya dipukul tangan saya sama guru sejarah. Baik.
Nah, Jadi ekstrimnya itu sampai karena melet. itu ekstrim. Ekstrimnya itu melet ya, melet Ya, sampai anaknya saya guru. sakitin, sampai saya sakitin anaknya, sampai saya mohon maaf. Tapi saya bersyukur ya, saya jadi hamba Tuhan, jadi orang percaya, saya minta ampun sama beliau, dan beliau sampai Amin. ngomong gini, ya saya sudah ngampuni kamu nak, saya bersyukur kamu sudah kenal Tuhan Yesus. Sekarang adikmu sudah menikah sama orang di Sumba, sekarang sudah tinggal di gitu. NTT. Itu yang membuat saya rasa, ya saya bersyukur beliau mengampuni saya, saya gitu. Ini namanya mohon maaf, kalau orang kalau sudah kena pelet itu seperti orang gila, ya. Apalagi kalau kami orang Lombok, saya orang Lombok gitu ya. Kalau orang sudah kena pelet jarang goyang, sundodo galang itu Wow. itu nggak bisa tidur itu saya kalau ya mohon maaf ini bukan Saya sering membanggakan. Pak Lalu nggak bisa tidur Pak Lalu. Oh itu bukan ada di Iya. pelet ya. Banyak nyamuk kadang-kadang. Oke, kembali ke perbuatan ekstrim yang akhirnya tadi di ujung tadi, di mana ini dilakukan oleh banyaknya umat Muslim karena merasa orang-orang Muslim di Poso disakiti. Dan akhirnya Ya, Bapak betul. termasuk adalah orang-orang yang berbuat ekstrim Terlibat di kepada orang situ, Kristen ya, terlibat di situ ya, penjarahan, bukan penjarahan, pembakaran gereja. Ya, Lalu betul. apa yang Dia dilakukan penjarahan untuk juga, pribadi termasuk orang penjarahan. Kristen? Oh, penjarahan juga ya Pak? Penjara juga ya, sampai Oke. rumah-rumahnya orang Kristen yang ada di Lombok itu dibakar, dijarah. Ya, Om. Bahkan ya saya pribadi waktu itu sempat ikut ada satu orang, saya tidak tahu beliau orang Kristen atau tapi orang Cina ya, kebanyakan orang Cina waktu itu yang lebih banyak yang kita anukan ya, karena saya tidak tahu mungkin kalau orang Cina itu identik dengan orang Iya, Kristen. Kristen. Ya tapi kalau dulu saya tidak berpikir, wah kamu kalau udah bukan Islam ya kamu kafir gitu. Ya karena dulu ya inna dina indallah Islam itu, bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah itu agama Islam, agama saya Yes. gitu. Dan waktu itu saya sempat ikut penjara juga. Itu ada satu orang Cina yang beli terminal, itu dipakein dipakein seng untuk menutup. Oh itu habis saya bawa ke rumah itu ya. Terus dia punya toko sepatu, habis kami jarah. Dan memang ya saya ikut ya meskipun kecil kayak gini, tapi ya dulu termasuk pemimpin lah ya, karena hidup kami di terminal. Ya kalau dulu orang bilang alim-alim trumpe, kalau orang Lombok bilang alim-alim trumpe, alim-alim dapat dosa gitu loh ya. Saya mimpin sholat ya, saya di musola saya pimpin sholat, dan karena di kampung kami itu ada musola, saya sering mimpin sholat di situ untuk taraweh itu setiap malam ya, karena terus habis taraweh kami darusan, itu kerjaan lah ya. Tapi di luar itu ya, karena hidup dekat terminal ya, kerjaan apa ya mohon maaf, palak orang Kristen seperti itu. Bahkan ada satu orang Kristen yang saya waktu beliau tahu saya masuk Kristen, itu beliau sangat bersyukur sekali gitu ya. Sukacita. Ya sukacita, sampai saya dibuatin SIM, ya sampai saya dibantu untuk pelihara kambing, sampai bibit sampai berkembang waktu itu. Karena beliau tidak sangka kalau saya bisa jadi orang Kristen gitu loh. Nah waktu saya ke Bali itu, waktu saya lanjut ya, waktu pas kami berenam bersama dengan saya, 5 teman saya. Ngapain nih Bapak ke Bali ya? Itu saya penasaran loh, Bapak ke Bali ngapain ya Pak? Nah, waktu itu kan kami mau cari di mana sih tempat persembunyiannya orang-orang Kristen yang di Bali, yang dari Lombok. Nah, waktu itu kami pakai pakaian polisi, ya kami lengkap dengan KPA, kartu anggota waktu itu ya. Waktu itu kami ke Bali, iya nyamar jadi polisi. Ya, kami pakai pakaian polisi, cari di mana sih tempatnya orang-orang Kristen. Saking begitu membaranya benci ya Pak, saking begitu membaranya api benci kepada orang Kristen ya. Iya, saking bencinya, karena memang ya isu-isu yang beredar ke kami kan waktu itu di Lombok, wow, saudara Islam kita dibantai, digorok, disembelih, itu yang membuat kami semakin benci. Dan saya pribadi seperti itu ya, karena mungkin rasa persaudaraan ukhuwah Islamiyah seperti itulah ya. Ya sesama Islam. Dan waktu kami sampai di Bali itu, saya masuk ke semua gereja. Ya kami keliling, yang di Renon, terus yang di Puputan, kami tanya, tapi mereka nggak ngomong. Oh di sini nggak ada gitu loh. Sampai ada satu gereja di Puputan, waktu itu mungkin gereja Katolik ya, karena ada patung Yesus Bunda di situ Maria. ya. Ya ada patung Tuhan Yesus ya, patung Bunda Maria juga di situ. Waktu itu kami datang, kami ketemu sama seorang security. Saya melihat security ini kalau dari mukanya orang NTT, orang dari Nusa Tenggara Timur ya. Terus saya tanya, di mana sih tempatnya saudara kita yang dari Lombok itu ditampung? Nah, kalau di sini tidak ada Pak gitu loh. Nah, tapi kalau Bapak mau tahu, ada satu gereja Pak, namanya di Jalan Nangka Utara, di Lembah Pujian. Itu dulu namanya Gereja Baitani, ya waktu tahun 2000 waktu kami ke sana itu. Nah, waktu itu karena sudah dikasih tahu tempatnya, udah kami pergi ke sana. Kami pergi ke sana pakai motor, ya saya tanya ke warga-warga masyarakat yang kami jumpai, di mana sih Jalan Nangka Utara atau Gereja Baitani ini. Dan sampai ketemulah kami di gereja itu, dan saya lapor sama security-nya, saya tanya, di mana tempatnya saudara kita yang dari Lombok, yang Kristen itu ditampung. Oh, security-nya bilang, lagi sembahyang Pak. Kalau Bapak mau ketemu, nanti bisa ketemu sama pendetanya. Tapi lagi sembahyang. Bapak mau masuk dalam? Udah, masuklah kami. Saya bilang, oke, kami akan masuk. Boleh kami masuk gitu. Nah, waktu itu sekitar jam 8. Nah, waktu itu jam 8, kami masuk. Itu kan ramai sekali di Lembah Pujian itu, di gereja itu. Ya, waktu pas kami masuk itu, baru pertama kali kami masuk gereja. Ya, saya melihat orang Kristen itu, ya kami juga ya, sama teman-teman saya, itu kan mereka bersorak-sorai, jingkrak, menari-menari. Wah, ini orang Kristen ini kafir nih. Masa
masa sembahyang kok seperti orang kesurupan, mohon maaf seperti itu saya bilangnya, seperti orang apa ya, oh lompat-lompat lah, menari-menari lah. Waktu itu memang pujiannya ya bukan menari seperti itulah ya, seperti saya melihat, wah ini orang kafir nih, orang masa sembahyang tidak menghormati Tuhan seperti itu ya. Akhirnya pas waktu itu kan di bawah itu rame, full gitu kursinya. Diajalah kami naik ke atas. Ya kalau Mbak Ibu Lucy kalau pernah ke gereja Lembah Ya Pujian. pernah dong. Lah kan saya Ya, pertama kali tercabik-cabik di sana. Jadi Iya. berarti kita ini satu perguruan ya. Pertama kali tercabik-cabik kayak ngatain orang Kristen orang gila karena nggak jelas Oh, sama jingkrak-jingkrak, berarti. nangis-nangis, Ah. ketawa-ketawa, Oh, Tuhan terus Yesus. nangis lagi ya kan. Saya bilang ini Berarti orang roh gila kita- semua orang Kristen. Sama kita. roh kita sama ya. Dan betul itu Iya. waktu saya melihat mereka nari-nari itu, saya mau maaf, saya bilang kesurupan lah, masa orang sembahyang kok seperti ini gitu. Tapi karena udah rame di bawah itu, diajalah kami ke atas. Ya dituntun sama apa ya, penerima tamunya itu naik ke atas. Oh, asar. Yang ya asarnya itu di atas ya, kalau Bu Lucy tahu ya di gereja kita ini ada di atas ya. Nah, waktu itu Ada kami di balkon atas. ya, iya. Ya ada balkonnya itu. Ya udah, itu kami sambil zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tuh pokoknya kami wirid aja di situ tuh, mohon maaf. Ya, dan waktu pas habis pemimpin pujian, waktu itu pemimpin pujiannya Pak Roni, ya, saya masih ingat sekali. Ya, Pak Pendeta Roni Daud Simeon. Nah, waktu pas habis beliau mimpin pujian, akhirnya waktu itu diambil masuk naiklah Bapak Pendeta Timotius Arifin. Ya, beliau khotbah di situ dengan semangat ya, dengan saya sampai sekarang beliau masih berapi-api ya dengan pokoknya. Tapi waktu pas beliau khotbah itu saya, wih, sombong sekali pendeta ini gitu deh. Ya, kalau saudara percaya bahwa Tuhan seperti itulah, ya saudara pasti ditolong, saudara pasti dibebaskan gitu loh. Dan dulu saya berpikir hanya Allah yang saya sembah, hanya Tuhan yang saya sembah itu yang maha kuasa. Bahkan tokoh-tokoh agama saya itu yang bisa menyembuhkan orang gitu, yang bisa menolong orang untuk, ya biasalah kalau kita dulu kalau sakit ya pergi ke tuan guru ya, ke kiai, kalau di di tempat kami ke tuan guru yaitu dikasih didoakan sembuh, pulang sembuh gitu loh. Ya. Nah, waktu itu pas Pak Arifin khotbah beliau bilang gini, lam yalid walam yulad. Mohon maaf, setan, ternyata kok bisa ngaji gitu kan? Nah, serius. Dan sampai sekarang Pak Arifin itu tidak bisa lupa sama saya. Setiap beliau ke Lombok pasti yang beliau bahas pasti tentang bagaimana pertobatan saya di situ. Karena beliau adalah saksi hidup bagaimana apa ya, niat jahat saya waktu itu. Dan ketika beliau khotbah gitu, wih, setan, pendeta kok bisa ngaji gitu loh. Beliau bagikan bahwa Tuhan itu tidak berat dan tidak diperanakan. Kita menyembah Tuhan yang esa, Tuhan yang maha esa. Seperti itulah beliau ngomongkan. Nah, waktu pas beliau habis khotbah itu, ya kan ditantang lah orang untuk maju ke depan. Ya kalau sekarang saya kenal itu sebagai altar call gitu, didoakan gitu ya. Nah, bagi saudara yang berbeban berat, bagi saudara yang punya pergumulan, maju ke depan. Percayalah Tuhan sanggup menolong kita. Oh, wih, saya bilang, sombong sekali pendeta ini gitu deh. Karena ya seperti yang saya bilang tadi, bahwa yang saya percaya bahwa tokoh-tokoh agama saya yang diberi otoritas, diberi kuasa gitu loh untuk menyembuhkan. Dan ketika orang disuruh maju ke depan itu, karena di samping kiri kanan kami itu kan di samping kiri kanan kami itu udah maju. Tapi saya saya lupa ini. Ini kejadian yang waktu itu kan ada perjamuan. Ya, ada perjamuan waktu itu kan, perjamuan kudus ya. Wah, karena kita dikasih ya saya ambil gitu kan, nggak enak kalau nggak ambil. Nah, dulu ada pantangan kami kalau yang belajar ilmu itu ada 3 pantangan. Ya, minum minuman keras, berzina, sama murtad. Itu kalau saya pribadi dulu dari orang tua saya, dari guru saya ngajar bahwa kalau saya lakukan itu ilmu kita luntur. Itu harus ulang dari awal. Ya kalau minuman keras, makanya saya sejak kecil itu nggak pernah minum minuman keras ya. Ya pokoknya tua apalah seperti itu ya. Terus berzina sama murtad itu yang melunturkan kami punya ilmu gitu loh. Dan ketika waktu disuruh perjamuan itu kan disuruh makan roti, percayalah. Saya lihat teman-teman saya yang ambil juga. Tapi karena ya saya nggak enak kan disuruh makan, ya saya makan gitu loh. Nah, disuruh minum, ya, serius. Ya kan udah kasih tahu, udah boleh makan gitu. Karena sudah dikasih ya saya minum gitu. Nah, ketika saya minum, Pak Lalu, ntar dulu. Bapak nggak mikir, ini apaan nih roti sekecil ini nggak bisa kenyang kali. Kecil banget. Ya. Kalau dulu saya nggak ngerti gitu loh. Dikasih ya udah saya makan aja gitu loh. Tapi teman-teman saya tahu, mungkin saya nggak tahu dia makan apa enggak gitu loh. Cuma karena saya itu ya memang saya baru ngerti bahwasanya orang yang sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan gitu ya. Nah, ketika disuruh minum anggur itu, nah kalau di Bali kan Anda tahu ya, kalau di Bali itu kan pakai anggur asli. Iya. Anggur asli dipakai. Dan ketika saya minum, astagfirullahaladzim. Wih, itu udah mau di mulut saya itu keras gitu loh. Tapi keras tapi enak gitu loh. Ya, keras tapi enak. Saya mau manis-manis sedap. Iya, manis-manis sedap gitu. Hanya saya bilang, waduh, astagfirullahaladzim. Itu udah tobat, udah nyesel di situ ya. Tapi ketika disuruh maju tapi ke dia depan udah masuk ke dalam mulut. Udah masuk ke sini, ke kerongkongan. Udah masuk. Langsung luntur tuh ininya ya, ilmunya. Langsung sama kayak makan daging babi. Daging babi itu kan dibohongin saya. Mau agak sedikit menyimpang. Waktu ada saya punya kakak pembina, bapak rohani, beliau ajak saya makan karena udah saking laparnya ya.
Paulus, saya dipanggil Paulus, saya dikasih nama Paulus kan, Paulus lalu Muhammad Pausen, itu nama baptis saya Paulus. Nah ketika saya diajak makan babinya, ntar dulu, makan babinya berarti setelah bertobat. Iya, setelah sekolah keluar dari penjara, saya diajak makan babi, itu saya baru bisa makan babi. Maka saya bilang, ternyata babi itu enak. Makanya sekarang ini saya takut kalau banyak orang Kristen, kita kekurangan jatah makan daging babi. Back to story. Akhirnya waktu itu saya maju ke depan, saya turun dari atas karena teman-teman saya suruh, mereka tidak mau. Karena mungkin saya yang paling vokal waktu itu ya, saya yang maju ke depan. Nah, waktu itu ya karena kami diperlengkapi sama ilmu-ilmu kebatinan, terus tenaga dalam, itu pelajaran saya dulu. Karena saya sampai ikut boxer, ikut karate, taekwondo, makanya tangan saya masih ada kepalanya besar sekali nih. Karena ikut boxer dulu. Dulu six pack. Ya, dulu six pack. Sekarang one pack, zero pack karena diberkati mengembang kiri ke kanan. Dulu karena sering push up ya. Push up itu bisa sampai 100 sampai 150 kali saya bisa push up gitu loh. Ya, dulu bisa push up, sekarang push never up gitu. Udah 10 udah kuat. Ya, saya kembali ke situ Bapak Ibu. Dan ketika orang-orang disuruh maju ke depan itu mau didoakan, saya ikut maju. Saya turun dari atas itu, saya turun tapi sambil zikiran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Seperti itu. Sampai saya baca mantra-mantra. Nah, waktu pas di tengah lorong itu, ya, di depan ada orang nih. Nah, saya tidak tahu di belakang saya masih banyak apa enggak. Tapi saya maju ke depan itu, saya cuma tatap Arifin. Niat saya satu gitu. Asal dipegang aja tangan saya sama pendeta ini pasti mati. Karena dulu saya kalau menguji ilmu orang itu gampang, salaman aja kita tahu ilmunya seberapa gitu ya. Kalau saya buat garis, kalau dia bisa lewatin garis itu berarti dia lebih tinggi ilmunya daripada saya. Karena saya belajar ilmu di Bali, di Rogo Jampi, di Karanganyar, di Banyuwangi itu saya belajar ilmu. Guys, ini adalah titik di mana yang paling sangat penting. Ini harus pelan-pelan ya. Di sinilah saya ceritanya. betul-betul mengalami perjumpaan dengan Kristus gitu ya. Baik. Ketika saya tantang seorang hamba Tuhan. Ya, jadi Pak Lalu waktu itu turun ke mimbar dengan mata benar-benar tertuju kepada turun ke bawah kan, turun ke balkon. Tapi tujuannya kan mau ketemu Pak Arifin kan, mau pendetanya kan. Betul. Tujuannya mau ketemu pendetanya. Mau nguji nih. Beliau, udah gitu, satu nguji ilmu dan kedua memang udah benar-benar mau nyantet dia dong karena udah zikir, udah baca-baca, udah siap semua. Sudah baik. Ilmu itu sudah pokoknya mantra-mantra itu sudah fokus di sini sudah. Ya, baik. Makanya waktu pas saya maju ke depan itu, nah kan di depan itu banyak yang didoakan kan sama beliau, sama Pak Arifin. Ada yang sampai tumbang-tumbang nih, sampai rebah-rebah gitu ya. Kalau zaman-zaman dulu kita kan didoakan, kenapa kok dia, tapi dalam hati saya nih, apa kok kayak gini lemah sekali gitu loh. Apa ini kok? Ya, hanya betul. Itu di depan saya masih banyak orang. Tapi saya masih tatap Arifin sambil saya wiritan zikiran di situ ya. Dan saya tahu itu pas waktu saya tatap beliau dari atas dari mimbar itu habis mendoakan orang, beliau cari saya, itu datang, itu di depan saya banyak orang. Tapi beliau datang hanya cari saya. Dan ketika beliau datang ke depan saya masih tatap beliau. Nah, saya berharap beliau pegang tangan saya. Dan tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika beliau di depan saya, beliau dengan senyum gitu. Anda tahu ya, Pak Arifin kayak gimana ya? Beliau senyum bersama saya. Saya di situ kayak apa ya? Kayak terhipnotis gitu loh, kayak enggak sadarkan diri gitu loh. Tapi saya masih zikiran. Saya masih lawan itu. Nah, waktu pas beliau tatap saya dan beliau cuma datang ke saya itu peluk saya, langsung beliau peluk saya. Beliau habis tatap saya dengan senyum gitu, beliau peluk saya dan beliau bisikin di telinga saya begini, Tuhan sangat mengasihimu. Nah, itu yang saya ingat. Saya dengar pokoknya Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Itu pas seperti itulah. Tuhan sangat mengasihimu. Dan waktu itu saya tidak sadarkan diri Bapak Ibu. Dan itu saya ingat waktu itu sekitar jam 8 ya, jam 8:30 lah, saya tidak tahu ya, kurang. Pokoknya jam 8 kami waktu itu sekitar jam 7 malam ya. Ya, pas ibadah malam. Itu Bapak langsung pingsan blok gitu. Itu saya tidak sadarkan diri. Saya sadarnya itu jam 3 pagi. Bayangin. Oh my God. Nah, Bapak dibawa kemana? Masih tetap di situ. Saya sadar itu kursi itu sudah berantakan semua. Nah, saya tahu dari satu teman saya yang menyaksikan. Teman saya yang ngejar waktu itu, yang kami ke Bali itu, dia sampai sekarang saya masih punya hubungan yang bagus. Ya, dia yang ceritakan apa yang terjadi dengan saya waktu itu. Waktu itu katanya kamu maju ke depan itu, ketika kamu dipeluk itu, kamu seperti habis kamu jatuh itu kamu seperti ular, seperti harimau, kamu tidak bisa diam. Itu yang membuat kami takut gitu loh. Dan mereka lah ini yang cerita sama keluarga saya bahwa saya sudah jadi orang Kristen gitu loh. Padahal saya belum jadi orang Kristen waktu itu. Padahal waktu itu saya berjumpa secara pribadi dengan Tuhan itu, dengan kasih kuasa Tuhan itu di penjara. Baik, entar dulu, pelan-pelan. Sebelum sampai ke situ ya, itu. Nah, ketika saya dilayani sama Pak Arifin waktu pas kalau setiap beliau ke Lombok pasti saksikan saya, ya beliau sampaikan saya itu seperti orang tersalibkan. Tangan saya ini tidak bisa bergerak gitu loh. Itu yang saya rasakan memang lemas waktu itu. Saya tidak sadar, istilahnya kayak tidak sadar. Nah, jam 3 itu baru saya sadar. Nah, saya diingatkan, saya waktu itu saya lihat teman-teman hamba Tuhan itu, ya hamba Tuhan di sana itu yang saya lihat, ya itu sampai sampai Kak Yosi Heri ini saya masih ingat sama beliau karena beliau melayani saya waktu itu sampai jam 3. Sekarang Kak Yosi Heri ini melayani di California, di Tampa ya, di Amerika. Beliau menjadi gembala di situ. Dan
ketika saya sadar itu, saya ditantang sama beliau gitu loh. Mau nggak kamu dibaptis? Saya nggak ngerti baptis itu apa gitu loh. Saya nggak ngerti. Saya waktu di gereja itu nurut. Oh ya, ya gitu aja gitu loh. Nah, waktu pas itu saya ditanya, kamu tinggal di mana gitu loh. Ya, kamu tinggal di mana? Saya bilang, saya nggak tahu saya tinggal di mana, saya bilang. Nah, terus waktu itu ada orang ada orang Katolik, ya dulu pernah saya ketemu karena beliau punya tanah di Lombok, ketemu di kapal. Nah, waktu itu sempat sharing lah, sempat berbicara. Biasa kalau orang pertama ketemu di kapal itu kan sharing-sharing tinggal di mana seperti itu ya. Oke, nah, Pak Lalu, sebentar Pak Lalu. Jadi pada saat Bapak setelah sadar jam 3 itu teman-teman Bapak masih mendampingi Bapak kan? Oh, udah kabur, sudah pergi. Oh my God, kurang ajar teman-temannya ya. Nah ini yang kita nggak tahu. Sudah kabur gitu loh. Kenapa sudah kabur, takut? Ya nggak ngerti lah ya. Nah, tapi saya tanya waktu itu kan saya ketemu sama satu teman yang akrab. Kalau yang lain masih benci sama saya sampai sekarang. Bahkan waktu itu pernah saya diundang. Mohon maaf saya agak sedikit keluar. Saya pernah diundang ketemu di mall sama mereka. Diajak saya berdebat di situ. Disuruh saya kembali ke Islam. Ya, saya bilang ya sekarang, sampai macam-macam lah mereka ngomong ya kan. Dan mereka yang cerita sama keluarga saya bahwa saya sudah jadi orang Kristen gitu loh. Padahal belum jadi orang Kristen waktu itu. Baik. Nah, ketika saya dilayani itu, saya diantarlah sama Kak Yosi Heri ke rumah bapak yang namanya Bapak Asmawi. Sekarang beliau sudah almarhum. Beliau orang Katolik, istrinya orang Bali. Kerja di karena beliau dulu kerja di Bank Indonesia ya. Bank Indonesia di Bapak Bali, waktu itu sampai nggak tahu ya. Kamu tinggal di mana? Bapak lupa ya setelah saya pensiun tahu. Ya, waktu itu kami kan nggak punya tempat. Ya, kami dari Lombok itu kami ya namanya kita masing-masing muda, tinggal di mana aja bisa. Kami memang ada punya tempat tinggal di daerah Sanur waktu itu. Kami ada orang Lombok, kami sempat nginap di sana semalam. Di samping kami cari di mana sih tempat-tempatnya orang-orang Kristen ditampung gitu. Nah, ketika saya sudah sadar itu, saya diantarlah ke rumahnya Bapak Asmawi ini. Nah, di situ sampai karena mungkin sesama orang Kristen ya nggak tahu mereka ngomong apa, hanya saya ditampung di situ. Nah, saya tinggal di situ. Nah, kan saya Saya bantu beliau. Tapi waktu itu besoknya Kak Yosi ini datang lagi ke situ. Nah, saya diajaklah untuk ikut SOM, itu ikut sekolah. Mau nggak? Kok langsung ya? Iya. Nah, saya kan waktu itu Bapak belum jadi orang Kristen, Pak. Waktu itu kan hanya istilahnya tidak didoakan juga, benar nggak? Apa yang Bapak rasakan pada saat malam itu? Saya didoakan di situ. Dari jam 8:30, 9 itu saya didoakan sampai jam 3. Karena saya tapi Bapak tidak sadar. Oh baik, itu menurut mereka ya. Menurut mereka. Oh, katanya saya didoakan di situ karena saya kayak ular makanya saya dilayani pelepasan ini sampai berapa kali. Di Bali saya dilayani pelepasan untuk sekolah itu sampai paku keluar. Istri saya ini saksi hidup bagaimana saya dilayani pelepasan. Ya bagaimana jahatnya saya jadi orang jadi orang Kristen seperti itu. Ya, karena ya saya akan lanjut jahatnya jadi orang Islam, Pak, maksudnya. Jahatnya jadi orang Islam pada saat itu. Jahatnya jadi orang Islam? Kan waktu itu udah ngaku jadi orang Kristen. Ya, tapi kan baik. Bukan, maksudnya kan Bapak kenapa manifestasi keluar paku, keluar ini kan berarti kan jahatnya bagaimana jahatnya Bapak dulu kan? Iya, saya udah waktu itu kan udah ngaku di Kristen nih. Karena ikut SOM kan. Ya, akhirnya ikut SOM. Oke, akhirnya mau gitu ya. Ya, akhirnya mau ikut SOM. Ya, ikut SOM waktu itu. Nah, saya masih pakai pakaian polisi nih. Ya, mereka pasti tahu saya udah Kristen dong, gitu loh. Nah, terus ketika ikut SOM itu kerjaan saya apa? Cuma berdebat saja. Karena ya serius, sampai semua pendeta yang ngajar itu mungkin sampai mohon maaf. Ya, sampai ada satu Pak Pendeta Yehesel Kyuk namanya, beliau sangat dulu belum karena sekarang sudah sama-sama pendeta, ya beliau juga sering kesaksian gitu, pernah kesaksian. Sampai beliau mohon maaf, sampai beliau benci sama saya gitu loh. Ini apa sih polisi satu ini kerjanya? Ya maklum lah, ya namanya nggak bisa diterima dengan akal sehat, karena yang normal gitu. Masa manusia dijadikan Tuhan gitu loh. Apalagi sampai kita Allah itu kita panggil Bapak, itu bagi saya itu di luar, ya nggak bisa diterima dengan akal pikiran saya gitu loh. Dan ketika sampai beliau benci sama saya itu sampai ketemulah saya sama satu orang toko namanya Kueli. Nah, karena beliau tahu saya polisi gitu, terus waktu itu dia mengalami kecurian di tempat usahanya, di mana istri saya ini kerja sebagai orang kepercayaannya Koko ini. Nah, waktu itu saya diajaklah ke rumahnya. Oh, tadi malam saya kecurian. Karena saya belajar kebatinan, saya ikutlah ke situ. Saya bilang, wah ini bukan orang luar, ini orang dalam. Nah, ternyata betul, yang mencuri itu adalah satpamnya dia, petugas malamnya dia. Nah, disitulah sejak itu mulai saya disuruh tinggal. Diajaklah tinggal di tempatnya beliau untuk bantu beliau di situ. Nah, itu saya masih ikut FA dulu, family altar, ya, family altar, ikut sel gitu ya. Dan disitulah saya udah ngaku Kristen nih, tapi saya masih jahat. Saya masih sering berdebat, masih sering menyakiti orang gitu loh. Belum dilayani pelepasan, belum dilayani pelepasan total gitu. Nah, ketika saya mau keluar dari Pak Lalu, mohon maaf, tadi Bapak bilang sudah akhirnya saya jadi Kristen. Berarti Bapak waktu itu mengaku diri Bapak sebagai orang Kristen itu, kalau dari cerita kan karena Bapak didoakan, dilepaskan, itu pun tanpa sadarnya Bapak, ya kan sebenarnya? Betul. Ya, lalu akhirnya ditodong. Iya, ntar dulu ditodong. Ini saya urut nih, saya urut. Ditodong untuk ikut SOM. Nah, ikut SOM itu Bapak sebenarnya ikut hanya pengen tahu ilmunya seperti apa, gitu kan?
Kalau saya tadi menyimak. betul. Jadi karena pengen tahu makanya banyak didebatin tuh para guru-gurunya pada Ya, kewalahan, betul ya sekali. kan? Ya, betul. Akhirnya jadi sebenarnya waktu itu Bapak tuh tidak merasa diri Bapak Kristen ya kan, sama seperti saya waktu itu ya. Benar kata Pak Yusuf ya, kita ini sama ceritanya ya. Bahwa Bapak tuh emang cuma pengen tahu kebenaran, cari kebenaran. Nah, akhirnya mengaku benar-benar, oke, gue sekarang jadi orang Kristen. Di mana titik itu akhirnya Bapak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, titik inilah yang Di saya harus penjara. tanya. Ya, di penjara. Oke. Nah, makanya Kenapa Bapak di kronologisnya penjara? kenapa saya sabar Oh, tadi dulu dulu, oke, dong. kronologisnya, iya, ya, oke, kronologisnya berarti belum benar-benar percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini Belum. masih panjang. Oke, lanjut. Tapi karena sudah ikut di SOM, ikut di FA, Yes. itu berarti udah berpikir kan, oh Kristen. Orang lain pun akan melihat itu Kristen gitu loh. Yes, Tapi yes. makanya saya bilang, ya agama Kristen belum tentu kita mengalami keselamatan dari Tuhan. Kalau kita tidak mengalami kelahiran baru, menyerahkan Ya, hidup benar. kita totalitas sama Tuhan gitu loh. Makanya saya sering bilang, Ya. agama tidak menyelamatkan kita masuk surga. Nggak ada agama yang menyelamatkan Yes. masuk surga. Ya, yang menyelamatkan cuma satu pribadi, ya Tuhan Yesus Kristus. Nah, nanti kita akan lanjut ke situ. Nah, ketika saya minta izin untuk keluar dari orang tua angkat ini, Pak Asmawi ini, nggak setuju istrinya. Karena istrinya jatuh cinta sama saya. Nah, kok Ya gitu? kan? Lah. Oh iya, kena pelet. Oh, kalau masih punya ilmunya masih dikeluarin. jelas, belum. Itu dulu, makanya mohon maaf. Kalau saya ngomong itu dulu ada pelet satu, itu suaraku Nabi Allah Daud, rupangku Nabi Allah Yusuf, berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang kalau lihat saya itu seperti Nabi Yusuf. Kalau mendengar suara saya itu seperti Nabi Daud, saking merdunya, saking indahnya gitu loh. Ya, makanya itu yang semaling setiap hari gitu, mohon maaf ya. Itu masa lalu ya. Ya, nah setelah itu saya minta keluar, Iya, nggak tidak apa-apa. dikasih. Hanya terpaksalah saya keluar. Saya karena mau ikut tinggal atau membantu Koko Weli tadi itu. Nah, disitulah saya ketemu sama istri saya yang sekarang, maksudnya waktu itu belum pacaran. Dia sangat benci sekali sama Iya. saya. Kenapa? Karena dia punya dia punya karyawan itu 18, 17-nya saya pacarin. Bayangin. Oh my God. Jadi dulu sebenarnya saudara Kristennya nih, orang nih Kristen cuma pengen tahu bener-bener nih orang Kristen kayak apa sebenarnya Iya, ya. betul. Seperti Oke. itulah kondisinya gitu loh. Bagaimana sih orang Kristen gitu loh? Ya karena saya tahu orang Kristen itu kan katanya kasihnya, kemurahannya, kebaikannya seperti itu ya. Tapi itulah Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Ketika saya ketemu sama istri saya ini, dia sangat benci sama saya. Ya karena semua teman-teman ada, mohon maaf mungkin ada 18 anak buahnya dia. 17-nya saya pacarin. Itu yang satu yang mohon maaf. Ya itu yang hanya yang ya apa namanya itu yang ya mohon maaf nggak cantik lah, itu yang saya nggak pacarin. Nah, disitulah awal kenapa saya bisa masuk penjara. Nah, ibu angkat saya yang dulu yang pertama dia lapor sama keluarganya karena keluarganya banyak yang polisi, lapor bahwa saya sering menghina orang Kristen, sering menghina orang Katolik, ya sering menghina juga agama-agama yang lain. Karena setiap malam itu saya sering berdebat sama suaminya gitu. Meskipun beliau orang Katolik, tapi beliau tidak begitu dalam ya. Hanya beliau tidak bisa ngomong apa-apa. Ya saya cuma hanya menghina aja. Untuk apa Anda percaya kepada Tuhan Yesus yang manusia yang tidak punya kuasa? Ya dia mati di kayu salib. Ya, seperti itulah. Ya, biasalah kalau saudara kita yang Muslim yang ya mohon maaf seperti itu saya dulu menghina orang Kristen ya. Nah, ketika waktu itu datanglah polisi datang ke tempat kami, saya ditanya, "Kamu polisi?" Saya bilang, "Saya bukan." Nah, terus kenapa kamu jadi polisi? Kenapa kamu menghina orang Kristen? Kenapa kamu menghina orang Bali? Hanya waktu itu saya ditanya macam-macam, ya dibawalah saya ke Polsek Kota. Nah, di Polsek Kota saya itu diproses di situ. Ya, waktu itu saya ingat ada sekitar 2 minggu mungkin saya di Polsek Kota itu. Nah, saya waktu di BAP itu saya bingung, ya. Kasus saya apa saya nggak ngerti. Ya, waktu itu ya polisi gadungan gitu aja. Terus sampai waktu itu saya masuk koran, ya. Disuruh pakai pakaian polisi, terus dipoto malah di koran itu dipoto, tapi nama saya tetap di situ, terus tapi ditutup matanya. Nah, itu yang membuat saya agak sedikit malu waktu itu ya. Nah, beberapa minggu saya di Polsek Kota itu, saya dilimpahkanlah ke Kerobokan, di Kerobokan di LP, Lembaga Pemasyarakatan di Kerobokan di daerah Kute. Nah, disitulah awal bagaimana saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, waktu kami di Kerobokan itu, saya diproses di situ, dibentuk di situ, tapi setiap malam saya masih baca Yasin. Setiap malam baca Yasin. Terus setiap hari Jumat saya ke masjid. Ya. Nah, pas waktu kami di sidang, waktu saya di sidang pertama itu tuntutan. Saya dituntut 1 tahun 7 bulan. Wah, ketika saya dituntut 1 tahun 7 bulan itu stres saya. Waduh, itu udah kebayang bagaimana penilaian orang tua, bagaimana kata-kata keluarga saya di situ. Wah, saya mungkin udah merusak nama keluarga lah seperti itu. Itu yang membuat saya sedikit stres, Bapak Ibu. Nah, di penjara itu ada mungkin waktu itu saya sekitar berapa minggu di sana ya, ada sekitar 2 atau 3 minggu lah. Itu masuklah napi dari Afrika. Ya, dia kena kasus narkoba. Waktu itu ya karena kita lagi sharing malam-malam gitu, lagi ngobrol-ngobrol, karena saya semakin stres gitu ya. Saya lihat dia dituntut waktu itu mungkin ya kalau narkoba pasti puluhan tahun lah gitu ya, sampai belasan tahun lah. Itu saya lihat dia tenang gitu loh, saya santai. Terus saya bilang, karena saya dituntut 1 tahun 7 bulan itu sudah enggak tenang, udah stres. Saya tanya sama dia, "Kenapa kamu kok bisa tenang sekali? Kamu kayak tidak merasa tidak merasa bersalah atau gimana gitu? Kamu pasti akan dituntut
macam lah saya bilang waktu itu, karena ada satu napi yang bisa mentranslate gitu loh. Ya, sampai dia bilang ditranslate sama teman ini, ya kalau saya sih, ya saya harus terima apa yang ini konsekuensi buat apa yang saya kerjakan seperti itu. Nah, waktu itu pas beberapa hari, nah hari Rabu itu dipanggillah dia, ya, dipanggillah dia untuk ke gereja. Nah, waktu pertama itu biasa aja sih, oh, kamu mau kemana? Oh, saya mau ke gereja, sembahyang gitu loh. Oh, gitu. Akhirnya enggak terjadi sesuatu, dan minggu kedua, minggu depannya lagi kan diajak. Nah, karena saya udah sedikit stres gitu, saya bilang sama dia, boleh nggak saya ikut ke gereja? Oh, boleh, no problem. Kalau mau ikut silakan gitu. Karena sipirnya sudah sudah pergi, saya ikutlah keluar. Nah, dulu itu pas saya masuk di LP Kerobokan itu memang itu pas ada kasus pembobolan. Pembobolan itu artinya ada napi yang kabur. Dan itu sangat ketat sekali. Kita nggak boleh keluar. Kita hanya di blok itu aja. Waktu itu saya di blok A, sel F, kalau saya tidak salah itu ya. Saya masih ingat ya. Bloknya A, tapi selnya di sel F saya. Nah, itu cuma kita hanya di blok itu aja, nggak boleh keluar gitu. Kalau tidak ke gereja atau tidak ke masjid gitu loh. Nah, karena saya kepingin keluar gitu, udah saya ikut. Waktu itu saya ikut saya ikut ibadah di gereja itu, saya hanya biasa aja duduk dengar mereka nyanyi. Ya, tapi ada sesuatu yang yang saya rasakan beda gitu loh. Enak ya orang Kristen ini ya, mereka nyanyi, mereka sembahyang dengan bahasa yang mereka ngerti gitu loh. Oh, bahkan waktu saya di awal-awal saya ikut ke gereja itu ada satu pujian yang sampai hari ini merema ya, dan itu betul-betul merema juga di pribadi saya gitu loh. Ada sebuah pujian berkata, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus, Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, gitu. Itu lagu itu merema sekali gitu loh. Dan saya berpikir enak ya. Nah, setelah selesai ibadah itu udah kita dikasih makan, ya kita dikasih roti. Nah, waktu pas kami udah selesai, kami pun kembalilah ke sel. Nah, gitu. Tapi Jumat saya masih tetap ke masjid. Masih tetap ke masjid gitu loh. Nah, hari Rabu lagi dipanggil lah ini yang teman yang dari Afrika ini, yang Kristen pendetanya sudah datang, keluar. Saya ikut lagi. Nah, waktu itu mungkin udah bisa ini ya, karena udah bisa kalau orang berdiri saya ikut berdiri ya, orang nyanyi ya saya ikut karena ada dikasih dikasih kertas untuk ya saya ikutlah nyanyi gitu loh. Nah, pas waktu pas pulang itu kan kita dikasih roti seperti biasa, dikasih makan terus dikasih roti. Nah, rotinya waktu itu banyak. Ya, teman ini dia bawa roti, saya juga dikasih roti untuk kasih ke teman-teman sel. Nah, udah waktu itu kami kembali ke sel, ya kita kasihlah teman-teman yang ada di sel itu. Mereka sampai bilang, enak ya jadi orang Kristen ya. Dikasih makan. Iya, enak kalau jadi orang Kristen. Kita bisa dikasih makan, dikasih roti, pokoknya senang lah gitu loh. Nah, waktu itu mungkin minggu ketiga Bapak Ibu, minggu ketiga atau keempat lah ya. Minggu ketiga keempat, di situ saya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dalam artian seperti ini. Waktu itu ada hamba Tuhan yang melayani dari gereja Bani. Ya orang tua, tapi beliau semangat sekali berkhotbah. Beliau sampaikan di situ, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kamu serahkan hidupmu sama Tuhan Yesus, percayalah Dia sanggup membebaskan kamu, Dia sanggup menolong kamu gitu loh. Nah, ketika waktu itu di situ iman saya bangkit. Nah, saya bilang gini sama dalam diri saya waktu itu, Yesus, kalau Engkau betul-betul Tuhan, bebaskan saya, lepaskan saya, dan saya mau melayani Tuhan. Saya nggak ngerti arti melayani itu seperti apa gitu loh. Tapi saya tantang Tuhan di situ. Kalau Yesus itu betul-betul Tuhan, tolong saya, bebaskan saya, lepaskan saya, dan saya mau melayani Tuhan. Nah, ketika saya pulang itu Bapak Ibu, pulang ke sel, balik ke sel, sama seperti biasa, kita bawa roti. Nah, minggu ke depannya teman-teman saya mau ikut. Ikutlah mereka, ya. Saya bilang, boleh nggak kita ikut? Oh, boleh, ikut aja. Ikut karena mau minta roti ya, Pak? Saya nggak tahu motivasinya apa gitu loh. Akhirnya ikutlah mereka. Itu ada orang Bali, ada teman saya satu orang Lombok juga, namanya Umar. Nah, waktu dia bebas sama kayak waktu saya bebas. Nah, ketika mereka ikut itu udah sama, kita bersuka cita di situ, kita nyanyi di situ, pulang kita bawa roti. Nah, waktu itu saya dimarah sama kelapasnya. Mungkin udah sekitar udah sekitar 2 bulan setengah, udah 2 bulan lewat saya di sana. Saya diperiksa sama kelapasnya. Loh, kamu ini agamamu apa sih? Hari Rabu kamu ke gereja, hari Jumat kamu ke masjid, kamu ajak lagi teman-temanmu ke gereja. Aduh, saya bilang, hampir saya dimasukkan ke sel khusus waktu itu. Ya, saya bilang, saya bilang, Bapak, mohon maaf. Ya, namanya saya berdoa, Bapak, kita berdoa. Tapi sekarang, ya kalau kamu mau ke gereja, kamu sendiri, dosa aja teman-temanmu yang lain gitu. Marah besar kelapasnya. Akhirnya waktu itu saya disuruh pilih. Ya, sekarang kamu pilih, kamu mau ke gereja atau ke masjid. Kalau kamu ke gereja, udah usah ke masjid gitu. Akhirnya, ya mohon maaf lah, ya boleh dibilang dengan sungguh terpaksa waktu itu ya. Saya bilang, ya Pak, karena saya disuruh milih, ya saya pilih, saya akan ke gereja. Akhirnya betul, hari Jumat saya dikasih ke masjid. Udah dikasih ke masjid. Tapi ini mujizat yang saya alami. Oh betul firman Tuhan berkata ya. Betul firman Tuhan berkata dalam Mazmur, ya berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Betul. Dan ketika waktu itu habis tantang Tuhan itu, saya sidang terakhir, saya diponis 3 bulan. Saya diponis 3 bulan, akhirnya ponis bebas.
Iya, serius. Dari tuntutan 1 tahun 7 bulan. Tuntutan 1 tahun 7 bulan, Saya itu kan berarti banding ya? Ntar dulu, abis tuntutan Nggak berarti ada Bapak banding. Oh, Nggak ada kan banding. tuntutan. Oh, sorry, abis tuntutan baru Dituntut kan? bacaan putusan. Vonis. Iya, baru Vonis. putusan. Oh, tuntutan. Setelah Divonis. tuntutan vonis. Ya, Oke. divonislah Wow. saya 3 bulan. Langsung vonis bebas. Karena saya sudah 3 bulan di situ. Nah, waktu Baik, saya keluar ntar dari dulu penjara Pak. itu, Ntar dulu Pak Lalu, biar pada tahun ya. Karena kalau sudah tuntutan, itu putusannya tidak akan berubah. Kecuali Betul. Paling sedikit ya dikit lah setelah ya. putusan. Ya. Iya, pasti ini biar tahu bahwa nama Tuhan dipermuliakan. Bahwa Amin. pada saat Ya. kita sudah dituntut 1 tahun 7 bulan, lalu akan ada duplikan, Bapak duplikan. Waktu itu ada duplik, mengajukan oke. Nah, Ada pembelaan setelah dari waktu situ itu ya, kan ada pembelaan. iya, pembelaan diri. Nah, which is kalaupun mau turunnya pun pasti nggak segitu banyak ya Pak, kecuali banding. Ini adalah Ya, pekerjaan tangan Tuhan. Amin. Orang bilang mungkin Nah, saya maksud- bisa kena sampai 7-8 bulan lah waktu itu. Ya, Paling kalau- rendah sekitar itu ya. Baik. Seperti karena Itu pun dituntut kalau 1 tahun setelah 7 bulan. banding loh Pak. Maksudnya kalau setelah banding. Betul, Setelah ya, banding betul. itu adalah setengah dari tuntutan hakim. Jaksa. Ini bicara tentang hukum Tuntutan jaksa. dunia. Iya, Iya. iya, tentunya jaksa. Jaksa yang menuntut saya. Oke. Oke. Iya. Nah, jadi intinya adalah dari pembicaraan ini Mama lagi live tar dulu. Jadi intinya adalah nama Tuhan dipermuliakan di sini. Amin. Ya. Tanpa melakukan apa-apa, tuntutan itu tiba-tiba di putusan pengadilan hanya 3 bulan. Ini 3 Tuhan bulan. Yesus Langsung bekerja vonis dalam bebas. hidup Bapak. Amin. Itu yang saya yakini, itu Haleluya. saya imani. Lanjutkan Pak. Karena Saya hanya tantang mau Tuhan waktu itu. membesarkan itu saja. Iya, saya tantang Tuhan Inilah waktu itu. tangan Pertama, Tuhan bekerja iya. untuk hidup Bapak. Pertama saya tantang pendeta, sekarang saya tantang Tuhan. Dan saya betul, saya makanya saya kenal dia sebagai Bapak yang baik, Bapak yang mengerti, Amin. Bapak yang peduli akan hidup kita. Amin. Nah, ketika saya keluar dari penjara itu, Bapak Ibu, saya bawa jarahan. Karena saya ngajar tenaga dalam, saya ngajar saya ngajar kebatinan di sel di blok itu. Ada yang kasih saya uang 50.000, ada yang kasih 100.000, ada yang kasih 200.000. Saya waktu itu pulang mungkin bawa sekitar 750-an lah ya uang karena dikasih sama teman-teman di blok itu. Nah, waktu itu ada satu hamba Tuhan ya ketika beliau melayani di penjara itu, beliau ngomong gini, nanti kalau kamu bebas datang ke tempat saya ya gitu loh. Nah, waktu itu saya keluar dari penjara itu, saya bersama dengan teman saya Umar ini. Pergilah ke rumahnya beliau karena dikasih alamat. Waktu itu saya dipesan sama teman-teman saya, nanti kalau kamu keluar dari penjara jangan menoleh ke belakang gitu ya. Betul. Ya, saya tidak menoleh ke belakang karena saya ingat pesannya teman-teman. Waktu itu saya pergi ke rumah Bapak itu. Nah, waktu itu saya ditanya sama beliau, ya ditanya, "Gimana setelah kamu keluar dari penjara? Apa yang kamu mau kerjakan? Kamu mau pulang ke Lombok atau gimana?" Saya bingung, saya bilang. Ya, mungkin saya masih akan tinggal di Bali, Bapak. Nah, saya malu sama keluarga gitu loh. Akhirnya waktu itu kami didoakan, pulang, kami dikasih uang 250.000 ya. Teman saya Umar dikasih 250.000, saya dikasih 250.000. Saya tanya sama teman saya, "Gimana? Kamu mau pulang ke Lombok atau gimana?" Oh, dia bilang, "Oh enggak, saya mau tetap tinggal di Bali, saya mau cari kerjaan di Bali." Nah, betul Bapak Ibu, setelah itu saya bersama dengan dia pergi ke Sanur dan saya nginap semalam di situ. Nah, itu saya kembali ke Polsek Kota. Ya, saya kembali ke Polsek Kota, saya bantu di situ, saya ikut olahraga di situ, saya nyapu-nyapu di situ. Sampai saya disayang sama Kapolseknya. Sampai beliau ngomong, "Udah daripada kamu di sini, kamu kembali aja ke tempatmu yang kerja dulu itu, tempat kamu kerja dulu itu." Nah, sampai saya bilang, "Oh iya, enggak apa-apa Bapak, saya mohon petunjuk." Nah, akhirnya udah saya kembali ke tempat bekerja, di tempat saya waktu itu ditangkap, tapi karena saya tidak tenang di situ, saya ingatlah sama Pak Arifin. Nah, ketika saya ingat sama Pak Arifin ini, saya pergilah pagi-pagi jam 6. Karena saya dapat kabar bahwa di tempatnya beliau ada doa pagi gitu ya. Saya pergi ke situ, rencana saya mau minta maaf ya, minta ampun sama beliau. Saya datang ke Pak Arifin, saya bilang, "Bapak, saya mau maaf, saya sudah keluar dari penjara, ya saya mohon petunjuk dari Bapak," gitu. Nah, waktu itu saya dijamu sama beliau, dikasih sarapan pagi, dan beliau banyak kasih masukan, kasih nasihat. Nah, beliau berpesan, "Dulu kamu jadi polisi, ya. Sekarang nggak usah kamu jadi polisi, kamu jadi tentaranya Tuhan saja." Nah, ketika beliau ngomong jadi tentaranya Tuhan, itu bingung. Ya, saya berpikir saya akan disekolahkan jadi tentara gitu loh. Saya bilang, "Oke, siap Bapak, saya ikuti petunjuk Bapak." Nah, akhirnya waktu itu, udah saya jadi tentara sorga gitu ya, tentaranya Tuhan. Saya disekolahkan di BPTC, di Bali Bible Training Center. Saya pertama waktu itu masuk 1 bulan, saya belajar di situ, saya belajar Alkitab ya. Saya juga belajar tentang Al-Qur'an di situ karena ya sejak SD itu saya udah biasa baca Al-Qur'an, tapi saya nggak ngerti artinya apa gitu loh. Kalau yang seumuran dengan saya dulu nggak ada sih Al-Qur'an yang ada terjemahannya, itu nggak ada. Itu Al-Qur'an murni, Al-Qur'an semua gitu. Makanya saya hanya bisa baca, tapi saya nggak mengerti artinya apa gitu. Ya, ketika di BBTC itu saya banyak belajar tentang agama, ya tentang Tuhan, tentang pribadi Tuhan. Waktu saya selesai sekolah 1 bulan, akhirnya saya ajaklah calon istri saya ini untuk ikut sekolah juga, dan dia ikut sekolah di situ, masuk PLHK. Ya, kami ikut pemuritan di situ yang 1 bulan, setelah itu masuk lagi yang 6 bulan. Nah, ketika selesai 6 bulan, Pak Pendeta Franky Utana mengutus kami ke Lombok untuk sekolah misi. Ya, disitulah awal bagaimana saya dibentuk, saya diproses, saya ikut sekolah misi di Lombok, dan selesai sekolah misi saya jadi staf, dan waktu itu saya dinikahkan sama gereja. Ya, dinikahkan sama gereja ini pun mengalami mujizat luar biasa. Ya,
dari mertua tidak ada yang datang, dari orang tua saya pun tidak ada yang datang, tapi Tuhan yang menjadi Bapa kami. Tuhan yang mencukupkan segala yang kami butuhkan dalam pernikahan. Bahkan sampai makanan untuk resepsi itu sampai, mohon maaf, sampai di stop gitu, saking banyaknya orang yang mau memberkati. Di situ saya mengenal dia sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Nah, ketika saya selesai dinikahkan sama gereja, akhirnya kami diutus melayani di Lombok Utara, menjadi gembala. Nah, di situ proses yang luar biasa bagaimana saya dipercayakan untuk menggembalakan ya. Selama 2,5 tahun itu saya hanya berkorban di hadapan istri saya. Saya hanya bisa bilang, saudara, 2,5 tahun itu saya belajar setia, saya tetap menginjil, saya tetap melayani, membagikan tentang kasih Tuhan, dan akhirnya Tuhan percayakan jemaat-jemaat yang baru, dan sampai hari ini kalau ada gereja di Lombok Utara, ada jemaat di Lombok Utara itu bukan karena keluarga kami, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ya, ini yang membuat saya sampai hari ini bisa kuat melayani Tuhan, Bapak. Saya sering bagikan kepada orang-orang dimanapun saya kesaksian, ayo kalau kita mau menjadi pribadi yang kuat dalam kehidupan kita, kalau kita mau tetap setia, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, ayo kenali siapa yang kita sembah. Karena saya percaya firman Tuhan berkata, umat yang mengenal Allah akan tetap kuat, dan akan bukan hanya sekedar kuat, akan bertindak untuk menyatakan kebesaran Tuhan di situ. Ya, jangan hanya kita yang kenal Tuhan, tapi izinkan juga Tuhan mengenal kehidupan setiap kita. Saya percaya ini akan membuat kita kuat. Yang kedua, saya tidak puas hanya sekedar beragama. Ya, karena saya bilang tadi, seperti saya bilang tadi, bahwa agama tidak menyelamatkan kita masuk surga. Tidak ada agama yang menyelamatkan masuk surga. Agama Kristen tidak menyelamatkan. Ya, apalagi mohon maaf saya bilang, ya keyakinan saya agama lain pun sama gitu loh. Ya, karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 di sana dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kenapa? Karena hanya Dia yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Makanya saya tidak puas hanya beragama. Ya, saya belajar menjadi orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Bahkan di dalam Alkitab Markus 16 ayat 17 di sana dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku, seperti yang saya baca tadi, ya, seperti yang saya ungkapkan tadi. Di sana juga dikatakan mereka akan tumpang tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Nah, ini yang saya lakukan. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 12 ya, barang siapa yang percaya kepadaku, yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab apa? Sebab Yesus pergi ke rumah Bapa di surga, kembali ke rumah Bapa. Oleh karena itu, ayo, jangan puas hanya sekedar beragama. Jadilah orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi siapa yang ingin cepat kaya mendapat kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Oleh karena itu, ayo, jadilah orang Kristen yang percaya, jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya, jadilah orang Kristen kepercayaan Tuhan Yesus Kristus. Ini akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, apa yang saya kerjakan? Saya menghargai kasih karunia Tuhan. Saya menghargai anugerah Tuhan. Saya menghargai keselamatan yang Allah berikan kepada kepada saya. Bapak rohani saya, Bapak Pendeta Roni Daud Sumian bilang gini, ya, kamu akan kehilangan segala sesuatu yang kamu tidak hargai dalam hidupmu. Apa saja yang kita tidak hargai, kita bisa mengalami kehilangan. Kalau kita tidak menghargai waktu, kita akan kehilangan waktu. Ya, kalau kita tidak menghargai uang, uang bisa hilang dari kehidupan kita. Apalagi kalau kita tidak menghargai Tuhan, Tuhan bisa hilang dari kehidupan kita. Kita bisa kehilangan Tuhan, gitu maksud saya. Amin. Dan beliau berkata gini, tetapi Tuhan akan menambahkan segala sesuatu yang kita hargai dalam kehidupan kita. Apa saja yang kita hargai, Tuhan akan tambahkan di situ. Ya, ketika kita menghargai waktu, Tuhan akan tambahkan waktu yang berkualitas dalam kehidupan kita. Ketika kita menghargai keselamatan, Tuhan akan berikan anugerah, kedamaian, ketenangan dalam kehidupan kita. Apa saja yang saudara hargai, Tuhan akan tambahkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kalau saudara menjadi pribadi yang kuat, ayo yang pertama kenali siapa yang saudara sembah. Yang kedua, jangan puas hanya saudara beragama dalam kehidupan kita. Jadilah orang Kristen yang percaya, jadilah orang Kristen yang dapat dipercaya, jadilah orang Kristen kepercayaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ayo hargai keselamatan yang Allah berikan kepada setiap kita. Karena firman Tuhan sudah berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar akan Dia. Artinya kita punya respek akan Tuhan, kita punya roh takut akan Tuhan, ya. Kita punya menghargai Tuhan itu bukan hanya sekedar sebagai juru selamat dalam hidup kita. Ya, hargai Yesus sebagai Tuhan, sebagai kurios, sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan kita. Itu akan membuat kita menjadi pribadi yang kuat. Ya, tetap semangat, maju terus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wow, luar biasa. Wow, dahsyat sekali. Haleluya, praise the Lord. Yes. Ya, seperti yang disampaikan Bu Lucy tadi ya, dari mantan Ustadz menjadi seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Tapi bukan karena kuat gagah kita, ya, tapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ya, makanya satu hal sedikit. Karena ini yang membuat saya tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kenapa? Karena saya sadar, saya dipanggil oleh Tuhan itu bukan dengan kuasa yang biasa, tetapi dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Ya, ini yang membuat kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita ini bukan dipanggil dengan kuasa yang biasa, kita dipanggil dengan kuasa yang mulia dan ajaib. Oleh karena itu, ayo, play, orang Lombok bilang, ya, jangan main-main dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, karena saya percaya Tuhan punya rencana yang indah, yang dahsyat, yang luar biasa untuk kita menjadi berkat bagi banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Wow, luar biasa. Haleluya. Baik, saudara, dahsyat. Terjawab sudah ya, step by step di mana kita dari sebentar Pak. Terjawab sudah akhirnya bagaimana Pak Ustadz ini bisa benar-benar menjadi
penginjil. Bahkan kalau dulu menginjil dalam artian agama yang lalu, Berdakwah. berdakwah. Sekarang pun berdakwah ya Pak, tetapi dalam jalan ajaran yang membagikan keselamatan, ya, keselamatan yang pasti di dalam Kristus. Dan akhirnya kita sudah benar-benar jelas bagaimana kalau Bapak nih dengar yang saya dengar yang kemarin di beberapa ini kan, karena menurut aku ya, aku pribadi, aduh ini di mana nih benang merahnya nih? Ini perbedaannya di channel saya. Saya harus benar-benar mengupas mulai dari titik awal sampai benang merahnya ada di mana gitu. Karena memang bagaimanapun pada saat kita bercerita sendiri itu tidak ada yang mengingatkan itu. Ya, tidak ada makanya di sini jatuhnya namanya talk show supaya saya cut dulu supaya benar-benar kita jelas karena saya kan menempatkan diri sebagai netizen, menempatkan diri sebagai viewers ya, makanya di sini sebagai host. Iya, sebagai pendengar. Kalau saya merasa belum jelas, saya cut dulu. Saya pengen tahu nih sebenarnya seperti apa. Akhirnya kita sudah jelas benar-benar tahu bahwasanya pada saat Pak lalu sekarang sudah kita bisa panggil Pak Pendeta karena beliau memang sudah ditasbihkan menjadi pendeta ya Pak ya. Kalau saya tadi tidak mau memanggil Pak Pendeta, karena memang saya mau bercerita sebagai lalu Paujan yang belum mengenal Tuhan. Dan sekarang kita bisa panggil beliau adalah Bapak Pendeta lalu Paujan, di mana Yesus Tuhan kita Allah yang dahsyat itulah yang dengan begitu sabar. Pantesan ya Pak Yusuf bilang, Ibu Lucy ini Pak Lalu ini hampir sama ceritanya dengan Ibu. Ini saya penasaran dari awal ini ceritanya sama gimana. Ternyata sama saudara, di mana saya itu merasa sok pinter. Jadi saya nggak mau, orang-orang lihat saya Kristen, enggak, gue nggak Kristen, ya kan ya Pak ya, gue nggak Kristen, kita masih sholat, masih tarawih, masih puasa. Tapi akhirnya di saat benar-benar kita sudah tidak ada lagi yang menolong kita, di saat kita benar-benar menghadapi sebuah masalah yang besar luar biasa, dan akhirnya kita coba bilang, kalau Engkau adalah Tuhan, tunjukkan kebesaran-Mu. Ya, sama benar. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan. Baik. Amin. Pak Pendeta, kali ini Pak Lalu, saya lebih senang panggil Pak Lalu ya. Kali ini kita sudah ada teman-teman yang mau bergabung di sini. Ya, sebelum saya naikkan teman-teman yang ada di sini, saya himbau buat teman-teman. Dari tadi banyak yang typing bilang, kok agak susah linknya. Tidak susah ya saudara. Kalau saudara, link yang saya kirim tadi, copy lalu Anda paste di Google Chrome. Karena kalau Anda cuma langsung klik saja, itu sulit. Makanya Anda harus klik dan copy. Setelah itu bawa ke Google Chrome. Google Chrome-nya dibuka ya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku, saudariku, dibuka. Setelah itu baru dipaste, baru masuk. Ikutin lah ya, nggak sulit ya. Baik, kita akan naikkan. Sebelum saya naikkan, saya masih kasih linknya buat Anda yang baru saja masuk, yang mau bercengkrama langsung dengan Pak Lalu. Ini udah ada nih yang dari tadi Pak Rahmat ya. Baik, sekarang langsung aja nih kita panggil, kita naikkan Pak Rahmat, lalu ada Pak Zen. Tapi kita ke Pak Rahmat dahulu ya. Selamat malam, shalom Pak Rahmat. Selamat malam, shalom Bu Lucy. Shalom. Shalom Pak Rahmat. Halo. Api. Iki sopo iki? Pak Rahmat. Oh, selapu itu bahasa Lombok tuh. Oh, begitu. Lalu berembe kabar nu selapu batur lek Lombok. Selapu sehat. Oh, sehat, semeton sehat. Bu Lucy ndak ngerti ini bahasa Lombok ini. Ndak ngerti. Itu bahasa roh itu. Nah, pikir bahasa Jawa itu tadi. Oke, bagaimana kabar keluarga semua di Lombok gitu? Ya. Halo Bu Lucy, Pak Lalu, terima kasih. Betul-betul kalau rekan Lombok ini religiusnya ndak disangsikan. Saya sudah tahu persis bagaimana Pak Lalu. Satu. Yang kedua, Pak Lalu ini termasuk keturunan bangsawan Bu Lucy. Beliau ini bernama Lalu, itu bangsawan laki-laki. Kalau baik itu bangsawan perempuan. Ada satu hal yang saya tanyakan Pak Lalu, sharing saja. Siap. Ya, kan beliau ini kan paling tidak ilmu agamanya mumpuni lah, mengingat Lombok ini pulau seribu masjid, pulau seribu surau. Kan di kitab kita dulu ada surat Ibrahim, surat Maryam, dan seterusnya itu ya. Terus kita tahu agama yang terdahulu dulu agama yang dulu itu kan datangnya terakhir. Terus dari mana ya dapatnya surat-surat itu? Itu yang pertama. Kalau memang itu firman Allah, mengapa kisah-kisah di Quran itu kok berbeda sekali dengan di Injil? Apa Allah ini lupa dengan sejarah umat manusia yang sudah terjadi sebelumnya? Ya seperti kisah Ibrahim ini kan, kalau kita lihat di Quran dengan di kitab di Injil itu kan berbeda sekali. Iya, itu dari mana asalnya si Quran ini? Dari surat Ibrahim itu kok kisahnya sampai berbeda? Atau Allahnya itu lupa, atau yang nulis ini salah mendengar itu loh pikiran saya. Kadang-kadang saya juga bingung ya. Padahal kita tahu Islam ini kan agama yang terakhir. Ya kan datangnya paling akhir loh. Dari mana mereka mendapatkan kisah-kisah itu? Itu loh maksud saya. Tolong pencerahannya. Terima kasih Bu Lucy. Saya orang Jawa, pernah lama tinggal di Lombok.
Saya tahu persis Pak Lalu ini. Lombok mbetam menurut mungkin Le anu le, Lombok. le Mataram, le Lingsar. Warak Oh, 10 Lingsar. tahun. Le. Oh, Oh, Lingsar Lombok Barat le nggih. Tono Lingsar warak Lombok Barat. 10 tahun. Oh, luar biasa. nih. Mengupas Berarti walah mulai dari titik lancar. awal sampai benang merahnya ada di mana. Lancar berarti bahasa Lombok segede ya. Ya, ya terima kasih Bapak. Apa yang Bapak tanyakan itu memang itu juga jadi pertanyaan buat saya ya. Iya, sorry Muhammad. Ya, ketika saya belajar tentang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ketika saya sekolah di BPTC itu di BPTC dulu itu, di situ saya banyak belajar tentang firman Tuhan ya. Di situ saya belajar tentang sejarah dari Perjanjian Lama maupun dari sejarah dari Israel gitu ya, dari kehidupan dari Adam bahkan sampai ke Tuhan Yesus lah gitu ya. Banyak hal yang membuat saya apa ya? Ini kok yang saya baca dalam Alkitab itu kok beda sekali ceritanya gitu loh. Ya, contoh seperti yang Bapak tanyakan tadi itu ya tentang Nabi Ibrahim. Ya, kalau di dalam Alkitab baik di Perjanjian Lama itu kan yang dibakar itu Sadrak, Mesak dan Abednego. Tapi di dalam Al-Qur'an itu yang dibakar itu Nabi Ibrahim. Ya, bahkan orang tuanya zamannya Nabi Ibrahim itu beda sekali dengan kalau kita membaca dalam Alkitab gitu ya. Dari apa namanya Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu kan Torah. Itu jauh sekali. Dan itu yang saya juga tanya sama teman-teman Kristen, teman-teman pendeta. Dan ketika saya juga jadi pendeta, saya gali di situ, saya melihat bahkan mohon maaf 75% Al-Qur'an itu memang isinya Alkitab gitu. Perjanjian Lama ya. Kalau yang masalah Perjanjian Baru saya tidak tahu tentang Isa Al-Masih gitu ya. Makanya kalau tentang Isa Al-Masih sama Yesus ini satu pribadi, dua persepsi. Dari sudut pandang Islam memandang lain ya, memandang hanya sebagai nabi, sebagai rasul. Tapi kalau di sudut pandang kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen ya, itu dia bukan hanya sekedar nabi, dia bukan hanya sekedar rasul, tapi dia Tuhan, dia juru selamat, ya satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan setiap kita. Bahkan kalau kita membaca silsilah atau kisah kelahiran daripada Isa Al-Masih maupun Yesus Kristus itu jauh sekali berbeda loh. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an Isa Al-Masih itu lahir di bawah pohon korma gitu ya. Sedangkan kalau di Alkitab, di Injil menceritakan saksi hidup, menceritakan bahwa Yesus Kristus itu lahir di kandang ya, ditaruh di palungan gitu loh, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak, kalau menurut saya memang ya saya nggak tahu kenapa kok bisa sampai berubah gitu loh. Padahal yang menulis Alkitab ini kan banyak orang yang menulis tapi diilhami sama Roh Kudus gitu loh. Nah, ketika diterima sama Muhammad sebagai nabi yang diyakini sama saudara kita umat muslim, itu kan bukan Allah langsung yang berbicara, yang menyampaikan. Itu kan wahyu ini disampaikan oleh malaikat Jibril gitu, seperti itu. Ya, saya tidak tahu apakah tapi kalau pribadi saya sih ya yang Alkitab yang seharusnya benar menceritakan gitu loh. Karena itu silsilahnya udah jelas. Seperti itu Bapak. Ya, terima kasih. Berarti benang merahnya sudah dapat. Ya, Allah ya. Berani menyimpulkan. Ya, tapi ya kita tetap ya sekali Pak Lalu. Iya, jangan sampai kita ya mohon maaf. Ya. Karena saya sekarang bukan takut sih, cuma kalau kita sudah bersentuhan ke situ ya sangat mudah sekali untuk kita dibilang penistaan. Pemirsa kan menyimpulkan sendiri toh nanti. Ya, saya sekarang tinggal di tempat saya ini pun karena saya mengalami sesuatu. Saya disidang sama tokoh-tokoh agama dan mohon maaf saya sampai harus keluar, diusir gitu loh. Ya. Kenapa? Karena kesaksian saya diedit dan orang yang mengedit itu tidak bertanggung jawab. Dia menambahkan kata-kata dan itu yang katanya meresahkan umat Islam di tempat saya. Dan saya harus keluar di situ dan saya menikmati, saya terima. Lalu. Ya. Seperti itu Bapak. Nanti saya percaya Bapak sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, ayo saya percaya saudara kita punya Roh Kudus yang pasti bisa menerangkan, meremakan dalam kehidupan setiap kita gitu loh. Ya, dulu saya kalau baca Al-Qur'an itu udah berapa kali kata, mohon maaf. Ya, tapi saya nggak ngerti artinya apa gitu. Bahkan Muhammad saya bisa bilang gini, sejak saya Kristen, saya mengerti Al-Quran itu artinya apa gitu. Kenapa? Karena saya sekarang belajar, oh ini Al-Quran, ini Alkitab, ada terjemahannya, saya belajar ngerti di situ. Dulu saya percaya Isa itu hanya sekedar nabi, betul. Tapi sekarang saya percaya Isa fa'innahu rahullah wa kalimatuhu. Sesungguhnya Isa itu rohnya Allah dan firman-Nya. Makanya kalau kita membaca dalam Injil, ya pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, seperti itu. Saya percaya kalau kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan mengenal siapa yang kita sembah di situ. Ya, ayo sebagai orang percaya jangan bosan atau jangan malas membaca merenungkan firman Tuhan. Makanya kita harus memiliki 5M dalam hidup kita. Ya, membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, membagikan firman Tuhan dalam hidup kita. Itu yang akan membuat kita memiliki iman yang bukan hanya sekedar iman yang bertumbuh gitu, tapi pasti akan menghasilkan buah. Buah kita manis, sedap, jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Wow, luar biasa.
Baik, oke, baik, makasih Pak Rahmat ya yang tanya ya. Iya, terima Iya, kasih Bu Pak Lucy. Rahmat. Terima kasih. Oke, Oke. baik. Terima kasih, Bapak. Setidaknya teman-teman semua saudara seiman, Pak Rahmat bertanya, lalu Pak lalu menjawab itu adalah sesuai dengan pengalamannya pribadi. Tetapi bukan untuk mengatakan bahwa ternyata akhirnya kitab di sana bla bla bla, tidak ya. Kami tetap menghormati keyakinan Ya, saudara-saudara sepakat. kami yang di tempat posisi kami terdahulu, karena yang mempunyai penghakiman itu bukan kami. Yang punya penghakiman itu yang menentukan kita semua selamat atau tidak selamat itu adalah Tuhan itu sendiri. Tetapi yang kami hanya perlu garis bawahi, kami sudah merasa kami sudah ikut dengan Tuhan dan Allah yang dahulu kami cari. Dan kami berdoa buat semua seluruh rakyat Indonesia yang belum mengenal Tuhan, kiranya semua satu sama lain saling mendapatkan hidayah. Apapun Kita yang sudah kalian menemukan siratal yakini, mustaqim lah ya. yes, apapun yang kalian yakini, lakukan itu untuk kebaikan agamamu dan keyakinanmu, kiranya untuk bisa menjadi buah yang baik buat sesamamu. Itu yang lebih penting. Percuma kau Sepakat. mengatakan agamaku A dan aku paling benar dan baik, tetapi perbuatanmu tidak mencerminkan agama yang kau katakan baik dan benar. Ya, Itu yang sepakat. dapat saya katakan. Baik. Sepakat. Baik, Setuju. kita langsung ke Pak Rahmat. Terima kasih banyak ya Pak Rahmat. Kita ganti yang lain ya Pak Rahmat. Ya, terima Baik. kasih ya. Ada Silakan untuk yang baik. lain. Inje. Kita ke Pak Jen. Selamat malam Pak Jen. Ada Pak Yos, kita naikkan Pak Yos. Malam. Pak Jen, kurang ini besar, Pak, nama saya suaranya, sama Pak. nih, Pak Jen. Malam, jelas suara saya? Oke. Coba diomongin lagi Pak. Jelas, tes. Ya, baik. Oke, silakan Pak. Malam Pak Lalu. Selamat Bapak. Selamat malam. Ini teman lama Tapi nama ini. kita sama nih ya. Saya biasanya dipanggil Jen juga dulu waktu masih muda. Ini nama Sekarang asli. masih muda juga sih. Ini nama asli, tapi di seberang Bapak kenal saya bukan nama ini. Siapa ya? Kasih clue ya. Nggak di studio Pak sekarang. Studio yang baru. Oh tidak. Ini saya lagi pinjam tempat untuk bisa sharing bersama. Eno Pak, Eno. Oh, Masya Allah, ya Habibie ya Karim. Luar biasa. Tapi makanya kok ada yang mau pakai nama saya gitu ya. Nah, ini nama saya Bang ini Pak, sebetulnya. Ini nama asli. Iya. Loh, Ya. lancar Anda masuk surga, saudaraku. Ya. Aduh, Tuhan Yesus baik. Adik saya senangnya ini. Sebentar lu. Ya. Itu Bu Lucy nggak ada nawarin makanan, makan cuma sendiri aja itu. Bang Haji berkata, terlalu. Kalau Sebenarnya saya mau off cam. Tapi saya bingung pada pada saat saya off cam yang nongol kok bukan foto saya. Saya bingung kayaknya tadi saya klik Steam yang salah deh. itu Tuhan yang mengarahkan. Mempromosikan Papiong nih, channel 77. Yang pasti kita udah biasa bercanda ya Pak Lalu ya. Mbak Lucy. Ya silakan. Sebentar, aku ada insiden sedikit basah. Lanjut Pak. Tuh, makanya maka ada tawarin pendeta itu. Iya. Saya tuh senang. Lanjut, Pak. Ya, semangat Pak Lalu yang selalu jadi ini ya, membawa pengaruh ke semua gitu. Itu yang menjadikan saya yang dulu juga saya pelayanan sempat kendor melihat semangat Pak Lalu. Nah, itulah yang menjadikan saya juga wah ini saya harus kembali lagi ke pelayanan nih. Amin. Ya. Dan saya senangnya dia relax kalau sama Pak Lalu. Jadi nggak kalau membahas segala sesuatu nggak tegang gitu. Gitu aja. Wah, luar biasa. Ya, ini saya sebenarnya ini nggak bisa open cam soalnya memang nggak ada kamera tadi yang biasa yang di tempat biasa saya kan open cam. Yang kamera yang komputer ini nggak ada kameranya kebetulan. Oh, enggak apa-apa, sudah enggak apa-apa. Tapi terima kasih banyak ya sudah mendukung klien kami di Lombok. Oh ya, itu Syukron. sama-sama ya. Terima kasih banyak saudara. Ya, saya ke ini aja mau bilang terima kasih atas semua kesaksiannya, atas energi positif yang selalu disebarkan ke semua teman-teman gitu. Amin. Yang Saling mendoakan, selalu, saling memotivasi. yang penting kita bernama ya Pak ya. Kadang-kadang antar teman suka friksi sedikit-sedikit, oke gitu. Baik sahabat Sema Channel, itulah kesaksian Murtadin yang boleh kita saksikan sama-sama ya, sungguh luar biasa. Kesaksian ini mengingatkan saya tentang kisah pertobatan Rasul Paulus. Ya, siapakah yang kita tidak kenal ya, Rasul Paulus
beliau merupakan salah satu tokoh penting dalam Alkitab yang dipanggil oleh Yesus untuk menawarkan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Kita tahu ya kisahnya ya. Paulus lahir di Tarsus, kota makmur di provinsi Kilikia. Kemudian Rasul Paulus kita tahu dia adalah orang Yahudi, orang Farisi, yang juga kewargaan negaranya Romawi, ikut dari ibunya ya. Nah, Rasul kita lihat ya, Saulus atau dalam bahasa Romawinya dipanggil Paulus, hidup pada zaman Yesus. Namun yang ini sejauh yang kita ketahui, mereka berdua tidak pernah bertemu muka sebagai seorang pemuda. Dia adalah seorang Yahudi yang sangat fanatik, murid terkasih dari Rabi Gamaliel terkemuka di Yerusalem. Nah, jadi kisah-kisah ini yang akhirnya ya membuat teman-teman kita yang dari seberang mengatakan bahwa Rasul Paulus itu dengan surat-suratnya kisah para rasul itu adalah palsu dan lain sebagainya. Ya, mereka kritiknya seperti itu. Karena mereka ajarannya karena menyempurnakan kitab lain sehingga mereka suka nyeruduk seperti itu, tapi tidak apa-apa. Jadi dari kisah pertobatan ini mengingatkan kita kembali tokoh terpenting dalam Alkitab yaitu Paulus ya. Ketika Paulus beranjak dewasa, kita tahu ia mulai menganiaya para pengikut Yesus yang menganggapnya sebagai para penghujat Allah. Selalu mungkin bisa disebut sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kematian martir pertama, Stefanus ya, karena waktu itu dia menyaksikan dalam kisah para rasul itu ya, dan atas penganiayaan terhadap jemaat pertama, jemaat mula-mula. Jadi mengenai kesaksian Murtadin ya, dia menyaksikan bahwa dia dulu menjadi anak yang taat karena mereka di keluarga tokoh agama ya, tokoh besar, sehingga anak-anaknya dididik taat kepada keyakinan. Dan saya lihat juga Rasul Paulus juga dia adalah orang Yahudi Farisi, dan mereka itu saat ketat dengan keagamaan, dididik dengan ketat. Nah, dari kesaksian ini persis dengan kisah Paulus ini. Akhirnya dia besar, dia menjadi dari Murtadin ya. Murtadin ini besar, dia menjadi ngaji, pintar, cerdas dia. Dia bisa mengajar orang-orang. Bahkan dia juga akhirnya benci dengan kekristenan karena apa? Doktrin dari keluarga mengajarkan dia tentang kebencian terhadap kekristenan, kafir dan lain sebagainya. Bahkan waktu kejadian, singkat cerita kerusuhan, dia juga ikut menjarah orang-orang Kristen, membakar rumah, menjarah toko-toko dan lain sebagainya. Mereka lakukan tindak kriminal. Tapi ya itulah rencana Tuhan ketika dia ditangkap. Nah, persis sama Rasul Paulus, dia membenci, dia menganiaya jemaat-jemaat mula-mula, tapi akhirnya ditangkap. Dalam Alkitab Alkitab suci kita dijelaskan suatu hari Saulus sedang dalam perjalanan ke kota Damsyik untuk menangkap para pengikut Kristus. Tiba-tiba suatu sinar yang amat terang melingkupi dia. Ia jatuh rebah ke tanah dan menjadi buta. Ia mendengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapakah engkau Tuhan?" Suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saulus amat terkaget. Dia bingung. Berapa saat kemudian dia bertanya, "Apa yang engkau inginkan lakukan?" Yesus, "Apa yang engkau lakukan?" Yesus meminta untuk melanjutkan perjalanan ke Damsyik. Dan di sana dia dipertemukan salah satu pengikut Kristus di sana ya. Pada saat itulah melalui kuasa Tuhan Saulus menerima karunia percaya kepada Kristus Yesus. Dalam keadaan lemah dan gemetar, Saulus mengulurkan tangannya untuk meminta pertolongan. Kita lihat ya, teman-teman seperjalanan menuntunnya memasuki kota Damsyik. Sinar yang amat terang itu telah membuat matanya untuk sementara waktu, buta sementara waktu ya. Kita lihat setelah buta matanya, ia benar-benar dapat melihat kebenaran Yesus. Kita datang secara pribadi kepadanya, berjumpa dengannya dan mengundangnya untuk bertobat. Saulus menjadi seorang murid yang amat mengasihi Yesus. Setelah ia dibaptis, yang dipikirkannya hanya membantu orang-orang lain untuk mengenal serta mencintai Yesus.
kita bisa lihat ya, kita bisa baca juga ya di kisah petualangan Rasul Paulus yang mengagumkan dalam kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Santo Lukas, dimulai pada abad 9. Namun kisah yang ditulis oleh Santo Lukas berakhir ketika Paulus tiba di Roma. Nah, ia berada dalam tahanan rumah ketika di Roma ya, menunggu diadili oleh Kaisar Nero, seorang penulis Kristen terkenal dari zaman kerajaan purba. Tertulian mengisahkan bahwa Paulus dibebaskan setelah pengadilan yang pertama. Namun setelah itu ia dijebloskan kembali ya. Dalam perjalanannya Rasul Paulus ini sungguh-sungguh menghadapi tantangan yang luar biasa ya, penganiayaan, terdampar, banyaklah ketika dia bertobat dan melayani Tuhan. Jadi kita lihat bahwa setelah itu ia dijebloskan ke dalam penjara, dijatuhkan hukuman mati. Ia wafat yo kalau dicatat ya sekitar 6 tahun 67 ya. Jadi kita lihat bahwa ketika Rasul Paulus bertobat, dia menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk menjangkau bangsa-bangsa yang sungguh luar biasa. Tuhan memanggil anak-anaknya untuk dipakai. Dan kesaksian seorang murtad ini sungguh menginspirasi, membuat kita semangat, menguatkan, meyakinkan kita bahwa iman kita kepada Yesus Kristus adalah iman yang sejati. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Penyertaannya sempurna, pertolongannya nyata dalam hidup kita. Dan satu anugerah terbesar dalam kehidupan kita adalah pengorbanannya. Ia datang mau menyelamatkan kita, membawa kita keluar dari dosa. Itulah karya Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Semoga kesaksian murtadin ini boleh menjadi inspirasi semangat kita untuk terus melayani. Saya tidak tahu Bapak Ibu, sahabat Sema Channel di luar sana mungkin sedang dalam permasalahan ekonomi, keluarga, pendidikan, dan banyak lagi mungkin dihadapi. Tapi satu hal yang kita percaya, tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan melihat, mendengar setiap keluh kesah kita. Terus berharap kepada Tuhan dan meminta waktu dan kehendak Tuhan yang terus nyata dalam setiap pergumulan dan permasalahan kita hadapi. Kita bersyukur bahwa setiap apa yang kita alami, tantangan, cobaan yang kita alami, dilihat dari kacamata rohani bahwa di balik semua itu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah. Kalau Tuhan merencanakan masa depan yang indah, masa depan yang penuh harapan, Dia tidak merencanakan kecelakaan bagi kita, tapi merencanakan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan bagi kita. Dia mengatakan bahwa masa depan sungguh ada. Di dalam Kristus ada harapan, di dalam Kristus ada kemenangan. Kita adalah anak-anak pemenang. Terus wartakan Injil Kristus dimanapun kita berada lewat kehidupan, kesaksian, dan mau terlibat dalam pelayanan. Mendoakan suku-suku, mendoakan jiwa-jiwa yang saat ini belum mendengarkan Injil, bahkan lagi lemah iman. Doakan agar mereka terus setia. Doakan agar mereka juga dijamah oleh Injil Kristus, mau datang percaya, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bangsa Indonesia ini kita doakan untuk dimuliakan. Nama Kristus dimuliakan di negeri kita tercinta ini, Indonesia. Oke, terima kasih untuk sahabat Sema Channel yang terus hadir mendukung perkembangan channel ini dengan klik tombol like, subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semua kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom.